Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sering membahas pertanyaan dari sahabat viewers dari akun YouTube @arilnurhendra. Kang mau nanya, kan saya bantu teman ngambil perumahan pakai data saya. Terus, apakah saya bisa ngambil lagi KPR pakai data saya beberapa tahun ke depan? Kalau misalkan kita meminjamkan nama, meminjamkan data identitas kita kepada orang lain, apakah kepada saudara, kepada teman, atau mungkin kepada tetangga, untuk mereka bisa membeli rumah secara KPR, kredit pemilikan rumah. Setelah beberapa tahun kemudian, kita pengen ngambil juga nih, pengen beli juga rumah secara KPR. Tapi kan data kita itu sudah dipinjam kepada orang lain. Apakah itu masih bisa? Kalau menurut saya, ya itu tergantung KPR-nya apakah subsidi atau non-subsidi. Saya rasa kalau KPR-nya subsidi, itu tidak mudah bagi kita yang sudah dipinjam namanya, identitas data kita oleh orang lain, kemudian kita mengajukan kredit pemilikan rumah bersubsidi dengan identitas yang sama, padahal itu identitas kita sebetulnya. Saya rasa itu akan ada kendala. Akan ada kendala ya teman-teman, ya bisa saja tidak di ACC. Tapi ya tidak menutup kemungkinan pihak bank juga masih membuka negosiasi lah. Saya rasa ya bisa saja terjadi. Tapi kalau secara normatifnya saya rasa tidak mudah bagi kita yang sudah meminjamkan nama, meminjamkan identitas kepada orang lain untuk mengambil perumahan bersubsidi. Kemudian setelah itu kita juga mengajukan kredit pemilikan rumah bersubsidi. Nah itu pasti akan kedetek. Di sistem BI checking ataupun juga sistem perbankan pasti akan terdeteksi bahwa kita sudah mengambil suatu perumahan bersubsidi dengan identitas kita sendiri. Kalaupun mau, menurut saya ya bisa saja, tetapi menggunakan data identitas orang lain atau misalkan pasangan kita, orang tua kita, itu bisa saja. Tetapi kalau misalkan menggunakan nama kita sendiri dan nama kita sudah dipinjamkan oleh orang lain untuk mengambil perumahan bersubsidi, menurut saya itu akan ada kendala dan ya lumayan sulit lah. Tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa. Ya itu silahkan, mungkin di lapangan bisa terjadi. Nah kemudian gimana kalau KPR-nya non-subsidi, komersil misalkan? Kalau menurut saya itu bisa saja, boleh-boleh saja sih. Tetapi tentu nanti dari pihak kreditur, calon kreditur akan menganalisa sejauh mana kemampuan kita dan lain sebagainya, pasti akan dianalisa dulu. Di ACC atau tidak, ya itu kan kebijakan dari pihak kreditur. Apakah kita di ACC atau tidak? Yang jadi masalah kalau misalkan nama yang kita pinjamkan itu kepada orang lain untuk mengambil KPR, baik subsidi maupun non-subsidi, kemudian cicilannya itu bermasalah, sering nunggak cicilan, atau mungkin bisa sampai macet. Wah itu justru akan bermasalah kepada kita, karena nama yang tercantum di perjanjian kredit tersebut pasti nama kita, karena dipinjamkan untuk mengambil perumahan tersebut. Nah itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua yang punya pendapat, yang punya pengalaman, sharing-sharing, sampaikan pengalaman dan juga pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.